warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian Hidayatul Lail dengan 3 digit yang terakhir 029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rotasi. Apa sih definisi dari rotasi itu? Rotasi dengan titik pusat P dan sudut rotasi alfa dinotasikan sebagai RP alfa dan didefinisikan jika A itu sebarang elemen di R2, maka jika A tidak sama dengan P, maka rotasi titik A dengan titik pusat P dan sudut rotasi alfa itu sama dengan A aksen. Sedemikian sehingga besar sudut APA aksen itu sama dengan alfa dan PA itu sama dengan P aksen. Yang kedua, jika arah putar titik A ke A aksen berlawanan dengan arah jarum jam, maka alfa diberi tanda positif. Jika sebaliknya berlawanan dengan arah jarum jam, maka diberi tanda negatif. Selanjutnya yaitu teorema sudut yang dibentuk oleh garis dan hasil putaran garis, hasilnya itu sebesar sudut putar. Nah, untuk pembuktiannya yaitu yang pertama diketahui garis, misal garis L. Ini garis L dan diketahui garis hasil putaran garis L, misal L aksen. Di sini L aksen. Kemudian ditanya, buktikan sudut yang dibentuk oleh garis L dan L aksen hasilnya sebesar sudut putar. Sudut ini. Nah, untuk pembuktiannya yang pertama yaitu misal P adalah titik pusat rotasi yang terletak di garis L, sehingga P elemen L. Misal sudut alfa adalah sudut rotasi. Misal sudut alfa ini sudut rotasi. Maka rotasi RP alfa adalah rotasi dengan titik pusat P dan sudut rotasi alfa. Kemudian ambil sebarang titik. Misal titik A elemen garis L dan A itu tidak sama dengan titik P. A aksen sama dengan rotasi titik A dengan titik pusat P dan sudut putar alfa. Maka A aksen elemen L aksen karena L aksen adalah bayangan dari L. Nah, sehingga PA sama dengan PA aksen berdasarkan definisi dari rotasi. Sudut APA aksen itu sama dengan sudut alfa berdasarkan definisi dari rotasi. Nah, sudut APA ini adalah gabungan dari garis PA dan PA aksen. Garis L sama dengan garis PA dan garis L aksen sama dengan garis PA aksen. Sehingga sudut antara L dan L aksen itu sama dengan sudut antara PA dan PA aksen, yaitu sudut antara L dan L aksen adalah sudut alfa berdasarkan langkah 9, yaitu sudut APA aksen itu sama dengan alfa, dan langkah 11 sudut antara L dan L aksen itu sama dengan sudut antara PA dan PA aksen, yaitu sudut alfa. Sehingga terbukti bahwa sudut yang dibentuk oleh garis dan hasil putaran garis itu hasilnya sebesar sudut putar. Selanjutnya yaitu teorema komposisi dua pencerminan yang cerminnya saling berpotongan merupakan rotasi. Untuk buktinya yang pertama yaitu diketahui misal garis G dan garis H adalah dua cermin yang saling berpotongan, misal berpotongan di titik A, maka A itu elemen G dan elemen garis H. Kemudian ditanya, buktikan komposisi dua pencerminan yang cerminnya saling berpotongan itu merupakan rotasi. Jawab, misal MG adalah pencerminan dengan garis sumbu G dan MH adalah pencerminan dengan garis sumbu H. Selanjutnya akan dibuktikan MG/MH itu sama dengan rotasi titik pusat A dengan sudut putar A dengan RA alfa adalah rotasi terhadap titik pusat A dengan sudut rotasi alfa. Selanjutnya ambil sebarang titik, misal P elemen R2 dan P tidak sama dengan A. Berikut ilustrasinya. Ini ada garis sumbu G dan H. G dan H ini adalah cermin. Kemudian ada yang saling berpotongan di titik A. Kemudian ada titik P elemen R2. P
dicerminkan terhadap garis sumbu G menghasilkan P aksen, dicerminkan lagi terhadap garis sumbu H menghasilkan P double aksen. MGP ini tadi sama dengan P aksen cerminnya. Kemudian pencerminan titik P aksen terhadap garis sumbu H itu sama dengan P double aksen. Sehingga pencerminan terhadap garis G dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis H itu menghasilkan P double aksen. Kemudian pandang segitiga APB dan segitiga AP aksen B. Pandang segitiga ini dan ini. AB sama dengan AB karena berhimpit. Kemudian PB sama dengan P aksen B karena G merupakan garis sumbu. Kemudian besar sudut ABP sama dengan besar sudut ABP aksen karena sudut siku-siku. Maka segitiga APB kongruen dengan segitiga AP aksen B karena berdasarkan teorema sisi sudut sisi, yaitu langkah 8, 9, dan 10. Langkah selanjutnya yaitu maka besar sudut PAB itu sama dengan besar sudut P aksen A aksen B karena dan panjang AP sama dengan panjang AP aksen karena akibat langkah 11 yaitu segitiga APB kongruen dengan segitiga AP aksen B. Selanjutnya pandang segitiga P aksen AC dan segitiga P double aksen AC. Pandang segitiga ini dan segitiga ini. AC sama dengan AC karena berhimpit. P aksen C sama dengan P double aksen C karena H merupakan garis sumbu. Selanjutnya besar sudut P aksen CA sama dengan besar sudut P double aksen CA karena sudut siku-siku. Maka segitiga P aksen AC kongruen dengan segitiga P double aksen AC berdasarkan langkah 14, 15, 16 yaitu sisi sudut sisi. Nah selanjutnya karena segitiga P aksen AC kongruen dengan segitiga P double aksen AC, maka besar sudut P aksen AC sama dengan besar sudut P double aksen AC. Dan sisi AP aksen sama dengan sisi A P double aksen akibat kongruensi segitiga tadi. Kemudian AP sama dengan AP aksen ini. Lalu AP aksen sama dengan AP double aksen. Maka AP sama dengan AP double aksen karena sifat transitif. Selanjutnya besar sudut PAP double aksen itu sama dengan besar sudut PAB ditambah besar sudut P aksen AB ditambah besar sudut P aksen AC dan ditambah besar sudut P double aksen AC. Nah, besar sudut PAB sama dengan besar sudut PA aksen B kan, dan besar sudut PA aksen C itu sama dengan besar sudut P double aksen AC, sehingga saya substitusi menjadi 2 kali besar sudut PAB ditambah 2 kali besar sudut P aksen AC. Besar sudut PAB ini saya misalkan alfa dan besar sudut P aksen AC saya misalkan beta, sehingga besar sudut PAP double aksen itu sama dengan 2 kali alfa ditambah beta sama dengan theta itu 2 kali alfa tambah beta. Jadi ini itu theta, sehingga terbukti bahwa komposisi dua pencerminan yang cerminnya saling berpotongan itu merupakan rotasi dengan sudut rotasi sebesar theta. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi rotasi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.